Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama kami, Fasilitator Pengadaan Barang dan Jasa, Nasridal Patria. Bapak Ibu peserta pelatihan berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pengadaan barang jasa level 1, yaitu materi yang keempat adalah jenis kompetensi mengelola kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Baik Bapak Ibu, pertama kita sudah mulai materi pertama, yaitu pengantar pengadaan barang jasa secara umum, mana kita sudah mengetahui ketentuan-ketentuan umum tentang pengadaan barang jasa, tujuan pengadaan barang jasa, prinsip etika, kemudian para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa, lembaga-lembaga maupun status ranah hukum daripada proses pengadaan barang jasa tersebut. Kemudian pada materi kedua kita sudah membahas tentang perencanaan pengadaan barang dan jasa, mulai dari identifikasi ya, sampai dengan serah terima ya, kepada pengguna anggaran. Selanjutnya pada materi yang ketiga, kita sudah mempelajari tentang pemilihan penyedia barang dan jasa. Ya, setelah kita rencanakan, ya ada perencanaan untuk sekolah, ada perencanaan untuk pengadaan melalui penyedia. Selanjutnya, yang untuk penyedia kita mengadakan pemilihan penyedia barang dan jasa. Ya, mulai dari persiapan, kemudian lelang, ya, sampai terakhir penetapan atau pelaksana pengadaan barang dan jasa. Nah, sekarang setelah adanya pemenang, kita masuk pada pengelolaan kontrak, di mana telah terjadi proses pemilihan dan sudah ada pemenang, sudah ditetapkan kontrak para pihak antara penyedia dengan pengguna. Nah, bagaimana kita mengolah kontrak pengadaan barang jasa pemerintah tersebut? Mari kita bersama mencoba membahasnya. Bapak Ibu, adapun materi ini, ya, kita berharap pada materi ini peserta akan mempunyai kompetensi dasar, mampu memahami tentang persiapan ya, pelaksanaan pengendalian kontrak, apa yang harus kita siapkan ya dalam hal mengendalikan kontrak tersebut agar kontrak itu dapat berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan rencana ya. Kemudian evaluasi, bagaimana kita mengevaluasi kinerja penyedia ya, mulai dari dia penanganan kontrak sampai serah terima nantinya, dan diharapkan peserta mampu memahami bagaimana melakukan perumusan kontrak ya, pengadaan bahasa yang sederhana, serta mengumpulkan bahan-bahan data informasi yang terkait yang kita butuhkan ya dalam pengolahan kontrak tersebut. Ya, adapun nantinya Bapak Ibu diharapkan akan mampu ya menjelaskan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kontrak itu apa, kontrak itu, dan apa-apa saja jenis kontrak itu yang ada pengadaan barang jasa. Kemudian dari samping PPK ya, PA dan KPA, jikalau PPK membutuhkan bantuan ya dalam mengolah kontrak ini, PPK berhak untuk membuat tim dalam mengolah kontrak tersebut. Nah, kemudian pengalihan kontrak itu sendiri, bagaimana serah terimanya, hasilnya itu nantinya dari penyedia kepada PPK, kemudian dari PPK kepada PA atau KPA. Kemudian evaluasi kinerja penyedia tersebut
ya untuk bisa kita menetapkan ya bagaimana kinerja daripada penyedia tersebut. Ya, kemudian perumusan kontrak yang berbentuk ada bentuk kwitansi ya, kontrak dari berapa sampai berapa dananya yang bentuk kwitansi, ada bukti pembayaran dan surat pesanan. Nah, mari kita lihat. Dan juga peserta diharapkan nantinya kita bisa mengantisipasi, mitigasi terhadap risiko pengelolaan kontrak tersebut ya. Agar supaya apa? Agar supaya dalam pelaksanaan kontrak itu berjalan lancar. Kemudian kita harapkan bisa mengumpulkan data-data, informasi ya. Baik, mari kita lihat satu persatu Bapak. Pertama itu perumusan kontrak. Kontrak itu perjanjian tertulis antara PA, KPA, atau PPK dengan penyedia barang dan jasa atau pelaksanaan swap kelola. Ya. Jadi eh, dahulunya memang swap kelola belum dibikinkan adanya perjanjian tertulis. Nah, di Perpres yang sekarang ada perjanjian kontrak tertulis ya. Memang kita rasakan ketimpangan. Agak sulit juga kalau sekolah yang tipe pertama itu nggak pala kali ya. Ya di mana pelaksananya adalah juga instansi bersangkutan. Tapi kalau udah dengan instansi lain, dengan ormas, dengan pokja, membutuhkan itu ya. Mohon maaf saya selaku apa juga pernah jadi PPK ya, jadi KPA dan terakhir menjadi PA ya merasakan dan sudah berbuat hal ini. Jadi alhamdulillah sekarang diakomodir oleh Perpres itu sendiri. Ya. Kemudian siapa saja itu tim pengelola kontrak ya, tim pengelola kontrak yang kalau dibutuhkan oleh PPK, tim itu bisa tim teknis. Kalau PPK membutuhkan bantuan teknis, ya. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang kompleks, ya, pekerjaan yang relatif besar. Ya. Kemudian perlu juga tenaga ahli, ya, tenaga ahli mungkin terutama itu untuk yang teknologi tinggi, sehingga PPK itu ya bisa dibantu jembatani ya, antara pelaksana di lapangan penyedia dengan PPK dengan adanya tenaga ahli tadi itu. Kemudian kalau diperlukan tim pendukung. Ya. Siapa itu pihak pertama dalam perjanjian itu? Yaitu pejabat penanganan kontrak, ya PPK juga kalau dipendekkan. Ada pejabat penanganan kontrak itu bisa pengguna anggaran, bisa kuasa pengguna anggaran, bisa pejabat penanganan kontrak itu sendiri, ya, yang PPK pejabat pembuat komitmen maksud kami, ya. Ketiga-tiganya itu siapa yang menandatangani kontrak dinamakan pejabat penandatanganan kontrak. Terus dengan siapa berkontrak? Dengan pihak kedua, yaitu penyedia barang jasa yang telah ditunjuk pada proses pemilihan yang telah kita lalui penjelasannya pada materi sebelumnya ini. Ya, terus mari kita lihat kewenangan daripada dalam pengelolaan kontrak ini. Pejabat penandatanganan kontrak, ya, apabila pejabat penandatanganan kontrak itu adalah pengguna anggaran, ya, kewenangannya adalah pengguna anggaran sebagai pejabat penandatanganan kontrak. Ya, di pengguna anggaran adalah sebagai pejabat penandatanganan kontrak. Artinya kalau dalam satu instansi langsung kepala instansinya, ya kepala UPD kalau di daerah. Kemudian kalau penandatanganan kontrak itu sudah didelegasikan
oleh pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggaran. Ya, kuasa pengguna anggaran, ya, PA beserta penyebab sebagai penolak kegiatan, ya, KPA sebagai pejabat penanam kontrak. Jadi karena kita anggaran apa namanya berbasis kinerja, ya, tanggung jawab itu adalah tanggung jawab renteng. PA sebagai penunjuk kegiatan, keseluruhannya PA penunjuk kegiatan, KPA sebagai pejabat penandatanganan kontrak, ya kontraktual. Tentunya KPA bertanggung jawab, ya, antara para pihak penyedia dan pengguna yang diwakili oleh KPA. Kemudian apa namanya, PA sebagai penyedia kegiatan, KPA sebagai penyedia penandatanganan kontrak, ya, mempersiapkan proses pengadaan barang jasa tanpa ada PPK. Ya, kalau tidak ada PPK, maka PA itu bisa, KPA dan PA atau PA bisa sebagai bertindak selaku pejabat, ya, pembuat komitmen, ya. Jadi tanpa ada pejabat yang namanya pejabat pembuat komitmen, sehingga KPA itulah yang bertindak selaku pejabat pembuat komitmen. Kemudian PA sebagai penanggung jawab kegiatan, KPA sebagai PPK, sedangkan PPK melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada pasal 11, ya. Perpres nomor 12 tahun 2021. Ya. Kemudian sebagai penandatangan kontraknya adalah pejabat pembuat komitmen itu sendiri. Selanjutnya mari kita lihat jenis-jenis kontrak. Ya. Pada tayangan ini sudah kita tampilkan ada beberapa jenis kontrak, ada 7 jenis kontrak, ada lansam, ada satuan, gabungan, kemudian kontrak payung, biaya plus imbalan, kemudian trunke atau putar kunci, dan waktu penugasan. Nah, kapan jenis-jenis kontrak ini pakai? Ya. Untuk barang, jenis kontrak yang bisa dipakai adalah kontrak lansam, kontrak harga satuan, ya, kontrak gabungan juga boleh, kemudian kontrak payung, dan biaya plus imbalan. Ya. Kemudian kalau pekerjaan konstruksi, apa jenis kontrak yang bisa kita buat untuk pekerjaan konstruksi itu? Ada 5. Pertama yaitu lansam. Nah, lansam apabila sudah jelas dia apa-apa volumenya, itemnya, dan sudah terukur, ya, terukur di awal pertama itu lansam. Nah, harga satuan apabila apa? Apabila kuantitas daripada pekerjaan itu, ya, masih secara estimate, masih bisa bergerak, ya, mungkin banyak bergerak. Jadi kita pakai dengan harga satuan. Kemudian juga bisa lansam, ya. Bisa lansam, kontrak ada sebagiannya harga satuan, sebagiannya dengan lansam. Apa contohnya? Contohnya misalnya kita membangun tambahan ruang kelas pada daerah yang payau, pada daerah yang gambut, ya. Substrukturnya, bangunan bawahnya, pondasinya kita menggunakan harga satuan. Di atasnya sudah jelas, ya, tambahan ruang kelas TRK itu sudah jelas berapa kali berapa dan apa modelnya sudah tipikal, ya, bisa dilansamkan saja. Nah, itu contohnya. Dan kalau kontrak payung, ya, kontrak payung itu tidak ada
dalam pekerjaan konstruksi. Nah, yang keempat apa ada biaya plus imbalan. Nah, ini biasanya pada waktu keadaan-keadaan darurat ya. Jadi disepakati, kemudian bekerja, kemudian disepakati dihitung berapa pekerjaannya, sudah selesai, disepakati berapa imbalannya yang akan diberikan nantinya. Dan trangke itu ya terima kunci langsung jadi. Biasanya ini untuk pabrik-pabrik ya. Saya kebetulan pernah ini ya, tapi di swasta itu antara perusahaan apa namanya membuat pabrik refinery ya, palm oil ya, minyak sawit. Nah, itu yang berkontrak dengan Malaysia, sementara yang penggunanya pemiliknya adalah dari pihak Indonesia. Ya. Selanjutnya jasa lainnya. Nah, jasa lainnya itu ada 5 jenis yang bisa kita gunakan. Nah, apa itu lamsam, harga satuan, gabungan, ya, kontrak payung, nah, juga biaya plus imbalan. Kemudian jasa konsultasi ada 3, ada lamsam, kontrak payung, ya, waktu penugasan, ya, jasa konsultasi, ya, jasa konsultasi, ya, yang non konstruksi ini, ya, seperti apa? Ya, jasa konsultasi apa namanya, misalnya pendidikan, jasa konsultasi di bidang hukum, ya. Nah, kemudian bagaimana jasa konsultasi konstruksi, ya? Jasa konsultasi konstruksi ada 2, yaitu kontrak dengan menggunakan jenis kontrak lamsam, kemudian kontrak waktu penugasan (menman) ya. Itulah jenis kontrak dan jenis pengadaan untuk barang jasa jasa lainnya dan jasa konsultan konstruksi. Baik, selanjutnya mari kita lihat selanjutnya bentuk kontrak. Bentuk kontrak. Jadi kita tetapkan jenis kontrak itu. Mari kita lihat bentuk kontraknya. Iya. Bentuk-bentuk kontrak. Nah, bentuk kontrak. Ya. Bagaimana bentuk kontrak untuk yang dibolehkan untuk menggunakan bukti pembelian, ya, bukti pembayaran atau nota atau faktur. Ya. Untuk barang kalau dia lebih rendah nilainya daripada 1 juta, ya dapat maksudnya, ya, atau minimum, ya, bisa digunakan bukti pembayaran langsung, ya, sebagai bentuk kontraknya. Kemudian jasa lainnya bisa digunakan. Oke, kemudian apabila pengadaan ya di bawah 50 juta untuk barang dan jasa lainnya, itu kita gunakan kwitansi. Kwitansi adalah setelah adanya faktur, ya, faktur itu dituangkan dalam administrasi berupa kwitansi. Kemudian kapan itu surat perintah kerja (SPK)? Surat perintah kerja, ya, SPK. SPK ya dalam arti surat perintah kerja. Itu untuk barang yang lebih kecil dari 200 juta dan sama dengan paling banyak itu 200 juta dan lebih besar daripada 50 juta. Nah, itu gunakan SPK, ya, untuk pekerjaan barang. SPK surat perintah kerja untuk pekerjaan konstruksi ini yang dulu sering yang dinamakan SPK itu, ya,
itu untuk pekerjaan di bawah 100 juta. Ya, kalau dulu ada namanya dulu penunjukan langsung, sekarang pengadaan langsung namanya, ya. Terbitkan SPK-nya. Nah, untuk jasa lainnya juga boleh. Jasa lainnya itu sampai dengan 200 juta, ya, di atas 50 juta. Kemudian jasa konsultasi itu apabila di bawah 100 juta kita bisa menggunakan surat perintah kerja, Bapak Ibu. Oke. Kemudian kapan itu surat perjanjian? Nah, surat perjanjian ini hasil apa namanya pemilihan, ya, hasil penunjukan. Itu untuk barang yang di atas 200 juta, pekerjaan konstruksi juga di atas 200 juta, jasa lainnya di atas 1 juta, dan untuk jasa konsultansi itu di atas 100 juta. Ya, itu menggunakan surat perjanjian. Itu yang paling atas, dan ini yang perlu pembahasan tersendiri. Kemudian apa bentuk kontrak berikutnya, yaitu berupa surat pemesanan atau purchasing order, ya. Purchasing itu untuk apa? Untuk pembelian melalui toko daring, ya. Berdasarkan surat pemesanan itu akan menjadi kontrak kita. Next. Kemudian pada waktu sudah ada kontrak, surat perjanjian, ya, di dalam surat perjanjian itu, ya, diperbolehkan penyedia untuk mendapatkan uang muka. Nah, bagaimana ketentuannya, besarannya? Apabila pagu anggarannya besar dari 15 miliar, maka besaran uang mukanya adalah 20% dari nilai kontrak. Ya. Ya, kecil dari 20%. Jadi tidak harus 19%. Ya, ya boleh dari berapa persen, mungkin dari 5% sampai 19%, ya. Itu yang diberikan uang muka. Itu dituangkan di dalam dokumen lelangnya yang akan menjadi dokumen kontraknya itu nanti. Kemudian untuk tahun jamak itu kecil daripada 15% dari kontrak. Ya. Kemudian untuk usaha mikro, usaha kecil serta koperasi, apabila, ya, pagu anggaran, ya, pagu anggarannya, karena ini uang muka ini ketentuannya kan sudah kita cantumkan di dalam dokumen pemilihan dan tidak boleh dirubah pada waktu menetapkan kontrak, ya, kecuali persetujuan beberapa pihak, ya. Untuk pagu anggaran lebih besar dari 50 juta dan paling banyak itu 200 juta, ya, UMKM nih, besaran uang mukanya adalah 50%, ya, 50% dari nilai kontrak, ya, nilai kontrak. Kemudian nilai pagu anggaran yang besar dari 200 juta, di bawah 2,5 miliar, ya, besar dari 50 juta dan paling tinggi 2,5 miliar, itu besarannya adalah maksimum 30% daripada nilai kontrak. Kemudian nilai pagu anggaran yang besar dari 2,5 miliar sampai dengan 15 miliar, ya, UMKM kan, sampai 15 miliar itu, ya, paling besar adalah 30% daripada nilai kontrak. Baik, kita coba berikutnya.
eh, pada waktu penandatanganan kontrak tersebut, di kontrak itu ya ada jaminan-jaminan apa dan terkait dengan kontrak itu ada berupa jaminan pengadaan barang jasa. Apakah itu jaminan uang muka, ya, jaminan pelaksanaan, ya, kemudian ada juga jaminan penawaran, ya, ada nantinya jaminan sanggah banding, kemudian ada jaminan pemeliharaan, ya. Apa sifat jaminan itu? Jaminan itu tidak boleh bersyarat. Artinya pada waktu diklaim oleh pengguna PPK itu pihak penjamin tidak ada tanya-tanya. Oh, minta syarat-syarat, tidak ada. Cairkan. Nah, ya. Jadi harus mudah dicairkan. Dicairkan oleh penerbit jaminan paling lama 14 hari kerja. Nah, untuk itu Bapak Ibu, pada waktu kita menerima jaminan, jangan lupa ya penyedia pengguna konfirmasi dengan yang menerbitkan jaminan. Ya, biasanya begitu konfirmasi, minta diklarifikasi dan minta disahkan lagi bahwasanya ini memang jaminannya tidak bersyarat. Ya. Bentuk jaminan berupa bank garansi atau surety bond. Ya. Kemudian siapa menerbitkan jaminan yang boleh? Boleh bank umum boleh. Ya, perusahaan penjamin, perusahaan asuransi, ya boleh perusahaan asuransi. Ya, nggak ada masalah. Lembaga keuangan khusus, ya. Ekspor impor Indonesia yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk surety bond, ya. Jadi ada yang ditetapkan oleh OJK sebagai produk surety bond. Next. Kemudian kita lihat ketentuan penggunaan jaminan atau sertifikat garansi tadi itu. Kapan waktunya digunakan ini dan untuk pekerjaan apa saja digunakan jaminan-jaminan ini. Tadi sudah kita coba ulas juga ya. Kita lihat jaminan muka. Muka ini pada persiapan pengadaan ya. Siapa PIC-nya? PPK, ya, pembuat komitmen. Ya, kalau tidak ada pejabat pembuat komitmennya, tentunya pejabat penandatanganan kontrak PA atau KPA. Ini digunakan uang muka ini, ya, jaminan muka ini, ya istilahnya kan kontrak rekanan itu menyampaikan jaminan uang mukanya itu dikasihkan uang proyek itu besar-besaran jaminan itu. Artinya tentunya harus ada pakai jaminan. Orang uang pemerintah kita pinjamkan untuk kelancaran pada pengadaan barang jasanya itu. Ya. Ini saya lihat pertanyaan, kemudian jaminan penawaran, ya pada waktu persiapan pemilihan, agar supaya apa? Agar supaya tidak suka-sukanya menawar itu, ya, tidak suka-sukanya menarik diri nantinya. Kalau enggak, ini kerjaan pemerintah, ini kita ada punya deadline, kita ada punya jadwal kapan akan memanfaatkan, nggak bisa main aja. Ya, kalau yang jelas mundurkan diri, sita jaminan penawarannya, itu, ya. Makanya jaminan penawaran itu, Pokja harus ngecek juga jaminan penawaran itu. Itu untuk pekerjaan apa? Untuk pekerjaan konstruksi, ya. Untuk pekerjaan terintegrasi, ya. Karena pekerjaan konstruksi itu berproses dipanjang, apalagi pekerjaan terintegrasi. Enggak bisa main-main di sana, ulang lagi ulang, nggak bisa suka-sukanya, bisa nggak bisa nanti dalam waktu yang direncanakan bisa dimanfaatkan hasilnya. Kemudian jamin pelaksanaan, ya kapan? Itu waktu kontrak, ya.
itu kontrak. Sebelum jaminan pelaksanaannya diberikan, kontrak boleh tangani, ya. Jadi kalau rekan mau cepat tentang kontrak sesuai dengan dari waktu, ya kita pengguna harus kasih tahu jaminan kontraknya, jangan lupa ya jaminan pelaksanaannya. Kita naik kontraknya nanti tanggal sekian ya. Kita berjumpa sama direkturnya dan sama yang akan juga di lapangan gitu ya. Ya ada kegiatannya itu ada apa namanya persiapan penandatanganan kontrak, bertemu, kemudian ada juga persiapan pelaksanaan kontraknya itu. Pada pekerjaan apa lagi? Pekerjaan konstruksi, pekerjaan pengadaan barang, jasa lainnya, ya. Kemudian jaminan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu pada apa? Yaitu pada pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Kemudian sangka banding ini pekerjaan konstruksi ya. Alhamdulillah dulunya ya mohon maaf ada perusahaan yang kerjanya sangka banding menggertak daripada calon pemenang. Mana ada gading tak retak ya. Mana ada yang penawaran atau apapun produk manusia yang sempurna pasti bisa dicari sisi lemahnya. Itu jadi alhamdulillah sudah terendus oleh LKPP, terendus oleh pemerintah, ya maka apa nama sindikat banding perusahaan banding membanding itu tidak bisa dengan bekerja dengan sukanya. Kenapa? Karena ada jaminan sanggah banding. Kemudian kalau barang kita bisa meminta garansi ya. Oke, mari kita lihat berikutnya tentang penyusunan harga itu untuk pekerjaan tahun jamak ya. Apabila pekerjaan itu lebih daripada 12 bulan ya. Jadi kita untuk tahun berikutnya kita boleh ya mengadakan penyusunan harga. Boleh ya Bapak Ibu, tidak wajib. Boleh. Kalau persetujuan dua belah pihak katakan ya tidak perlu penyusunan harga, ya boleh-boleh aja. Itu kan perjanjian itu kan persetujuan para pihak. Ya. Kemudian pejabat penang kontrak menyusun penyusunan harga dalam rancangan kontrak. Jadi dalam rancangan sudah disiapkan. Pada waktu penawaran penyedia sudah memfokus apa yang akan dihadapinya. Ya. Penyusunan harga diberlakukan untuk kontrak tahun jamak, jenis kontrak agak satuan, pekerjaan bersih atau jasa lainnya, dan kontrak berdasarkan waktu penugasan untuk jasa konsultan. Ya, oleh lebih daripada 1 tahun anggaran. Baik, kita lihat apalagi yaitu tahapan perumusan kontrak. Jadi kontrak itu bukan ujuk-ujuk langsung kita dapat pada waktu setelah ditetapkan pemenang, tidak. Ya. Dari awal sudah dirancang perumusan kontrak itu. Untuk apa? Apa pendukungnya? Ya. Kita harus mengetahui dokumen perencanaan. Ya. Jadi ada dokumen perencanaan yang berisi RUP-nya, yang saya lihat sana. Di RUP itu kan ada rencana umum pengadaan itu. Kapan mau digunakan, dimanfaatkan, berapa alokasi dananya, ya. Kemudian spesifikasi teknisnya bagaimana, ini yang kita bahas pada perencanaan pengadaan pada materi kedua kemarin itu ya. Kalau dia itu pekerjaan konstruksi harus jelas gambarnya ya, ada gambar jenis-jenis gambarnya sampai detail ya, sampai standar yang dibutuhkan ya, dan ada data kuantitas dan harga rumusan kontrak. Kemudian sebelum menetapkan surat penetapan pengadaan barang jasa atau SPPBJ, ya
melakukan review atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja, ya. Kita review dulu, ya. Kita review dulu. Adakah yang apa namanya? Adakah yang akan bermasalah nantinya? Adakah yang masih punya keraguan daripada penyedia? Ya, sampai jelas, ya. Kalau saya melakukan untuk pekerjaan konstruksi, ya, itu sebelum tanda kontrak itu kita jelaskan dulu kepada penyedia, ya, dengan pre-award meeting, ya. Sehingga penyedia itu melalui penanggung jawabnya benar-benar jelas, ya, yang akan dipertanggungjawabkan dalam satu perjanjian, ya. Oke, kemudian sebelum dirumuskan difinalisasi dapat persiapan dengan kontrak, ya, kita adakan finalisasi, ya, berdasarkan data pada berita acara hasil pemilihan. Nah, berita acaranya kan nanti ada negosiasinya, ya, ada berita acara unwizin. Nah, kita dari berita acara hasil pemilihan itu dengan lampiran, ya, lampiran. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, khususnya PPK, pada waktu Pokja menyerahkan hasil pemilihan dengan berita acara, ya, juga diminta lampiran yang dibutuhkan sehingga kita bisa mengetahui itu masalahnya, ya. Kemudian pejabat penandatangan kontrak dan penyedia wajib memeriksa kembali draft kontrak. Ada itu hasil finalisasi, ya, diperiksa bagaimana substansinya, ya, apa-apa saja perjanjian itu cocok nggak dengan dokumennya, atau adakah yang diperbarui yang harus disepakati lagi. Kalau post bidding nggak boleh, ya, berubah sepihak pada waktu menandatangani kontrak itu nggak boleh, ya. Kemudian bahasa yang digunakan redaksionalnya, ya, karena kata-kata itu susunan hierarki kontraknya juga begitu, ya. Kemudian angka dan hurufnya, ya. Kemudian Bapak Ibu, ini yang dari dulu itu kadang tapi sekarang nggak ada lagi karena dibantu oleh sistem daripada SPSI, ya. Kalau zaman-zaman manual dulu, ya nggak cepat naik kontrak, yang bagian yang tanda tangannya aja dulu selesai, bagian belakangnya yang sebelumnya itu sudah seperti lama juga, sehingga waktu dijilid itu nggak sempat terbaca oleh para pihak itu. Ada masalah, ada bunyi ini ya, tapi saya nggak ikut memarah dulu, nggak ikut menangani, apa masalah lagi. Jadi, ya, buktinya bahwasanya perjanjian kontrak itu sudah sepakati, para pihak itu memarah pada setiap lembar daripada dokumen kontrak itu. Nah, ini perumusan kontrak bentuk sederhana, ya, bentuk sederhana yang tadi itu bukti pembelian, kwitansi, sudah ada formatnya, ya. Di LKPP, di SPSI, lalu PBJK sudah ada. Silakan kita mengacu kepada yang sudah dibantu, sudah formatted, Bapak Ibu, ya, formatted. Nanti untuk implementasinya, ya, PPK atau peserta baca apa itu formatnya itu, silakan ditanyakan apa yang dilakukan, sehingga ini merupakan kontrak dalam bentuk sederhana, bentuk sederhana. Baik. Kemudian bagaimana kita mengendalikan kontrak? Kedua, ya. Setelah kita merumuskan kontrak, bagaimana kita mengendalikan kontrak? Pertama yang kita kendalikan adalah waktu. Karena yang terkontrak itu dan harga. Nilai kontrak totalnya sekian, dalam penyelesaian waktunya sekian, terikat, ya, memenuhi spesifikasi begini sesuai dengan dokumen kontrak itu, dan produknya itu bentuknya begini
sudah ada, ya. Kemudian fungsinya itu bagaimana nantinya? Berfungsikah dia? Nah, kemudian pengendaliannya itu kita adakan juga, ya, pada lokasi akhir serah terima pekerjaan barang dan jasa. Baik, pengadaan kontrak merupakan tahapan pelaksanaan PBJ yang dilakukan setelah dokumen kontrak ditangani oleh para pihak. Ya, dikenalkan lagi. Dan di sini, ya, peran pejabat pembuat komitmen dibantu oleh timnya itu sangat signifikan. Tidak pekerjaan besar, tidak mungkin hanya pejabat pembuat komitmen yang berkiprah semua. Untuk itu pejabat pembuat komitmen dari awal itu sudah disiapkan. Kita sudah mengetahui pekerjaan yang kita hadapi, kita sudah mengancar-ancar tim yang akan membantu kita. Ya, tim akan membantu. Semakin lengkap membantu kita akan semakin lancar kita. Nah, jangan berpikir sebaliknya. Ya, tidak usahlah banyak-banyak yang membantu, bisa suka-suka kita semua. Nah, tidak zamannya lagi Bapak Ibu, ya. Sekarang udah zaman keterbukaan, ya. Semuanya ditagih akuntabilitasnya, ya. Apalagi selaku ASN kita harus menerapkan nilai-nilai perilaku ASN itu, yaitu berakhlak. Di mana di dalamnya ada akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam pengendalian itu mungkin aja terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak. Ya, itu bisa terlihat dalam syarat-syarat umum kontrak dan ada juga di syarat-syarat khusus kontrak. Ada di penanganan kontrak kritis bagaimana? Ya, saya harus tahu kalau masih normal pada waktu rencana 0 sampai 70% rencananya itu, apabila sudah terjadi keterlambatan besar dari 10%, maka pejabat pembuat komitmen sudah harus mengecek why, kenapa, apa ini, ya. Harus diingatkan penyedia itu, jangan ujuk-ujuk aja, ya. Ada tahapan-tahapannya. Ada kan SP1, SCM, short meetingnya, ya, bisa dibuktikan apa tidak. Kalau nggak bisa dibuktikan, tentunya SP2 dan seterusnya sampai SP3. Kalau ada SP3, maka kewenangan pemutusan kontrak berada sepihak. Pihak pengguna mempunyai kewenangan untuk memutuskan sepihak. Ya, dan kalau ada rencana yang diputuskan, diberitahu kepada pengguna penyedia, maksud kami. Maksudnya Anda sudah SP3, Anda tidak bisa membuktikan, maka Anda rencanakan akan diputuskan kontrak. Nggak boleh ujuk-ujuk, Bapak Ibu, ya, boleh ujuk-ujuk. Kemudian apalagi kalau di dalam pekerjaan itu, terutama ini pekerjaan yang harga satuan, jenis kontrak harga satuan, ya, itu ada namanya change order, perubahan kontrak, perubahan kontrak, kontrak dengan catatan nilai kontrak masih tetap sama, ya. Cuman ada dulu misalnya galian ada 3.000 kubik, ya, timbunan misalnya ada 1.000 kubik, ya kan, di CCU bisa setelah di step up. Ada change ordernya, ya, change ordernya. Kemudian apabila terjadi perubahan kontrak, misalkan apa? Misalkan jumlah nilai kontraknya, ya, dibutuhkan penambahan pekerjaan, ya, ada adendum di bawah 10% kan bisa adendum, ya, adendum kan, tentunya ada berita acaranya, ada prosesnya, ya, bisa kita adakan perubahan kontrak atau adendumnya, ya. Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan, ya,
tidak melebihi 10%. Ya, baik. Berikutnya, bagaimana kita mengendalikan itu? Ini paling rendah nih, paling sedikit ya, paling sedikit kita menggunakan bar chart ya, bar chart. Bar chart kapan ya tahapan-tahapannya, kapan pemesanan produknya, tentunya harus berjalan. Udah kita monitor, kita butuh apa? Butuh material, butuh barang ya. Ya kita mana Anda pemesanan untuk pekerjaan kapan? Ya, yang kapan? Ya, tentunya kapan order barangnya. Jadi udah harus diingatkan. Kemudian kapan dirakit? Kalau barang yang dibeli itu harus dirakit di lokasi ya, lokasi. Tentu kita hitung semua jadwalnya. Kemudian tentunya kita cek juga kapan deliverynya ya. Udah dipesan ya, tapi deliverynya belum jelas ya. Bagaimana bangkar muat di lokasi, inspeksi barang ya. Kemudian barangnya berita acara serah terima barangnya. Ini untuk barang terutama ya. Untuk konstruksi biasanya dengan kurva S ya. Kurva S itu yang bagus itu adalah landai duluan ya. Ya, landai kemudian meningkat dengan cepat ya. Meningkat dengan cepat, kemudian di akhirnya landai lagi. Ya, jadi landai sedikit dulu, namanya persiapan, belum bisa kita menghasilkan volume besar, dan pacu, ya naik ke atas, dan kita sisihkan waktunya. Ya, jangan kalau kontraknya itu berakhir November, terus kita masih mendaki juga semua, jangan. Akhirnya November, ya kita pada bulan Oktober sudah di atas 95%, sehingga kita bisa mengecek and recheck lagi ya, sehingga nanti waktu PHO defect listnya itu boleh katakan tidak ada yang apalagi, sehingga bisa langsung diterima dan bisa diserah terimakan langsung. Jadi ini PPK harus melihat ya apanya ini schedule-nya ini. Kalau di lapangan ya selaku Pimpro atau PPTK di lapangan itu ya itu bisa di breakdown lagi ya. Masing-masing paket itu di breakdown ya. Bahkan kalau di bangunan itu yang pernah saya lakukan itu setiap 2 minggu apa namanya rencana kerja 2 mingguan ya, RKDM-nya rencana kerja 2 mingguan. Jadi antara sekali 2 minggu, paling tidak sekali sebulannya, Pimpro itu ikut hadir rapat lapangan ya, PPK ya kan, paling tidak sekali seminggu, sekali sebulan, dan antara set manager ya dengan apa namanya konsultan supervisi itu sekali 2 minggu itu membahas apa pencapaian rencana kerja 2 minggu tadi itu di breakdown dengan rinci semua ya, barang apa yang dipesan kapan, mana, berapa banyaknya, di breakdown semua dan ditagih 2 minggu berikutnya dan dituangkan dalam satu risalah rapat dan disampaikan kepada Pimpro. Jadi Pimpro itu walaupun tidak ikut rapat, dia tahu apa permasalahan, siapa tindak lanjutnya. Ya nanti tolong saling ingatkan ya, ingatkan. Nah, sekarang apalagi zaman sekarang ya bisa kita rapat terus, tidak harus ada di tempat di lokasi. Lokasinya pun bisa di shoot ya Bapak Ibu ya. Jadi pengendalian sudah sangat mudah zaman sekarang ini ya. Bahkan sebelum ada internet pun kami sudah melakukan itu ya, dengan shoot kasih laporkan ya. Alhamdulillah itu udah pengendalian ini kebetulan ya, kami berpengalaman menjadi pengendalian proyek ya, pengendalian di satu OPD sendiri dan pengendalian dalam satu kabupaten kota ya. Oke, mari kita lihat berikutnya.
Bagaimana kalau pekerjaan itu sudah selesai, kita serah terima apa saja yang dalam serah terima tersebut, ya. Ya, alurnya, alur serah terima hasil pekerjaan pertama, uh, pengajuan kepada pejabat penandatangan kontrak untuk serah terima. Jadi penyedia mengajukan, tentunya setelah pekerjaan itu uh, hampir selesai. Ya, kalau pekerjaan konstruksi itu 95% itu bisa mengajukan surat, ya, untuk serah terima akan diperiksa. Artinya selama proses administrasi pekerjaan ya, sudah 100%. Jadi nanti turunkan tim pekerjaan itu sudah 100%. Ya. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan hasil pekerjaan oleh pejabat penandatangan kontrak, tentunya melalui tim, ya, ada tim serah terima pertama, tim PHU, tim serah terima akhir FAU, ya. Kemudian setelah serah terima tersebut, kerusakan-kerusakan sudah diperbaiki dan sudah bisa diterima oleh tim, oleh pejabat penandatangan kontrak, maka diterbitkanlah berita acara hasil pekerjaan, ya. Kemudian setelah berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan itu terbitkan oleh tim yang meriksa, kemudian diterbitkan berita acara serah terima, ya, oleh pejabat pembuat komitmen dengan penyedia. Selanjutnya, ya, PPK pejabat membuat komitmen serah terima dari pejabat penandatangan kontrak kepada PA-KPA. Ya, kalau yang menandatangani kontrak adalah pejabat pembuat komitmen, tentu diserahkan kepada KPA atau PA. Ya. Kemudian apabila dari KPA masih ada di atasnya PA, itu diserahkan administrasinya semua, setelah dicek semua, ya, nanti pihak OPD, kepala OPD sebelum menerima dari serah terima dari PPK itu bisa menyuruh tim lagi untuk memeriksa, mulai dari proses pengadaan semua, ya, yang kita bahas dalam perencanaan pengadaan itu, semuanya dikumpulkan, termasuk bicara-bicara, termasuk nutulan-nutulan, kumpulkan semuanya dan baru diterima oleh pejabat pengguna anggaran. Demikian. Baik, selanjutnya kita coba. Setelah selesai itu semua, kan sudah selesai pengendalian kita. Kita harus membuat evaluasi kinerja daripada penyedia barang Bapak Ibu, agar supaya penyedia ini ada pembinaan melalui penyedia itu. Ya, kalau perlu yang tidak baik itu tidak kita rekomendasikan untuk terusnya. Ini pengalaman kami sebelum terbitnya Perpres tentang ada evaluasi ini. Saya sudah pernah waktu menjadi KPA mencoba menerapkan ini, ya, diminta bahasanya yang mau ikut penawaran pada proyek yang saya pimpinnya itu harus punya rekomendasi surat keterangan bahwa saya sudah bekerja dengan baik pada pekerjaan yang terakhir dikerjakannya. Ya, tapi itu belum diatur Perpres pada waktu itu. Ya, kalau nggak salah saya itu pada tahun 2009 saya melaksanakan itu, ya, dan belum ada diatur Perpres, tapi saya tuangkan di dalam dokumen lelangnya. Ya, ya, ya.
Karena kita tidak biasa dengan perubahan yang apa belum ada dari atasnya. Padahal ada azas kebebasan berkontrak, ya, dan bisa berkontrak. eh, belum sepakat kami, akhirnya belum terlaksana, dan alhamdulillah apa yang sudah saya laksanakan itu dan belum terlaksana dengan baik, sekarang sudah diakomodir oleh LKPP, ada evaluasi kinerja yang akan menghasilkan nilai evaluasi daripada masing-masing penyedia tadi itu. Ya, bagaimana konsepnya? Uh, Yaitu untuk apa namanya, kita melihat mulai dari tanggung jawab penyedia. Apa tanggung jawab penyedia? Pelaksanaan kontrak, menjamin kualitas, ketetapan perhitungan jumlah volume, ketepatan waktu penyerahan, ketepatan tempat penyerahan. Ya, inilah dasar daripada evaluasinya. Sesuai dengan tanggung jawab penyedia tadi itu, ada 5 tanggung jawabnya. Ya, maka proses mengukur, menganalisis, dan mengelola kinerja penyedia, ya, yang bertujuan mengurangi biaya, mengurangi risiko, dan mengarahkan perbaikan berkelanjutan dalam nilai dan operasional. Ini kita evaluasi kinerjanya. Ya, jadi karena dia siklus Bapak Ibu. Ya. Kemudian bagaimana cara menentukan apakah penyedia akan bekerja dengan seperti yang diharapkan? Ya, dasar dari mengembangkan dasar penyedia yang disetujui, dasar mengembangkan program perbaikan bagi penyedia. Ini kita evaluasi ya. Evaluasi cara menentukan apakah penyedia akan bekerja seperti yang diharapkan. Ya, evaluasi dasar mengembangkan dasar penyedia yang disetujui. Kemudian mengembangkan program perbaikan. Selanjutnya apa outputnya, tingkatan atau rating penyedia. Ya, ya, pakai bintang sekarang itu sudah diakomodir oleh SPSE ya, melalui UKPBJ, sehingga kinerja utama daripada penyedia barang jasa selalu didorong untuk memberikan yang terbaik. Ya, sekarang baik, dia akan diberikan kesempatan yang lebih baik. Ya, yang kurang baik masih baik, masih diberikan pembinaan. Yang kurang baik mungkin belum apa, biar dia baik dulu. Ya, mungkin dia pekerjaan yang lebih ringan diberikan, nantinya akan mendapatkan baik. Ya, ini adalah untuk pembinaan. Selanjutnya. Apa tujuan dan manfaat evaluasi itu? Ya, ini pertama membantu dalam menetapkan standar dan target. Ya. Kemudian sarana untuk kemajuan dan motivasi. Ketiga adalah mengkomunikasikan strategi dari organisasi, kemudian mempengaruhi perubahan perilaku. Jadi pemerintah daerah, kementerian itu juga selaku pembina daripada penyedia barang dan jasa itu. Ya, jadi kalau ada yang kurang, bukan langsung dimatiin aja, tapi ada pembinaannya, ya, ada pembinaannya. Sehingga diharapkan manfaatnya kita bisa mengidentifikasi apakah penyedia dapat memenuhi persyaratan pengguna, kemudian mengetahui di mana perbaikan yang dibutuhkan. Ya, evaluasi biasa siklus evaluasi. Ya, karena ini pengelolaan manajemen. Ya, manajemen itu selalu dari seperti data tadi ada persiapan, ada pelaksanaan, ya, ada bagi tugas, ada pelaksanaan. Terakhir ya dievaluasi, dikontrol, ya. Manajemen paling sederhana, POA, planning, organizing, exploiting, dan controlling, ya. Jadi dari evaluasi mengetahui apakah perbaikan telah terjadi, dan pembinaan memahami proses yang telah dilakukan penyedia. Jadi penyedia ini, ini prosesnya. Pembelajaran bagi para pihak, ya, memperbaiki pembuatan keputusan. Tapi kita evaluasi juga keputusan-keputusan yang sudah kita ambil, ya, best practice kita bisa dapat.
Kemudian ya ini evaluasi ini. Jadi ada saling harga menghargai. Demikian. Selanjutnya kita lihat aspek dan indikator penilaian kerja. Jadi ada aspek kualitas, ya. Indikatornya apa? Apabila sudah sesuai, ada kesesuaian kualitas, ya. Ada kalanya juga kualitas itu ya kena pengawas pengendalian yang kurang, ya. Sehingga kualitas itu ya harus diperbaiki, ya. Ada kualitasnya yang masuk memang. Itu. Jadi rekanan-rekanan itu biasa sudah ada trademarknya itu bagaimana. Kuantitas juga itu, kuantitas nggak bisa dimainkan, ya. Kuantitas sudah terukur, ya, akan dirinci dengan detail untuk pembayaran itu. Kemudian penggunaan biaya, biaya itu misalnya uang muka digunakan untuk apa, ya. Uang muka itu kan sudah ada apa peruntukan, apakah sudah sesuai, kemudian waktu termen, apakah sudah dibelikan sesuai dengan rencana kerjanya. Kemudian ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaannya, ya. Jadi itulah gunanya time schedule ESCOF tadi itu dikejarkannya. Kemudian kita mengetahui juga bagaimana suatu rekanan itu, suatu penyedia itu, bagaimana dia komunikasi. Ya, inilah tingkat indikator pada penilaian yang kita lakukan untuk menilai kinerja daripada penyedia. Selanjutnya adalah bagaimana kita minimal melihat risiko pengelolaan kontrak tadi itu. Baik, ada 5 tahapan. Pada tahapan perumusan kontrak, ya, itu risikonya adalah akan terjadi kesalahan dalam perumusan isi kontrak nantinya. Apabila pada tahapan perumusan kontrak ini kita tidak detail, ya, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan pengecekan, ya, draft kontrak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi jangan serahkan percayakan begitu saja kepada staf kita, PPK, ya. Tetapi silakan percayakan, tetapi dengan ada tracknya, ada pengujiannya, ya. Oke, saya terima ini, saya periksa dulu semalam, ya. Ternyata pada waktu sudah terbukti anggota kita ini bisa memenuhi kriteria yang kita butuhkan, baru kita percaya, ya. Kenapa? Karena PPK lah bertanggung jawab semuanya, ya. Kemudian pada tahapan penandatanganan kontrak, apa risikonya kalau kita tidak mengantisipasi, memitigasi dengan baik? Ya, dokumen yang dilampirkan sebagai lampiran kontrak bisa tidak sesuai nantinya. Ya, copy paste, ya. Jadi harus kita kontrak. Jadi kalau perlu tim pemeriksa kontrak, ya, ya dibikin. Ya, jangan tanggung jawab kita sendiri, sesuai dengan kapasitas dan tingkatan pekerjaan kita. Bagaimana, ya, melakukan penyusunan lampiran kontrak yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan memastikan kejelasan pejabat berwenang untuk penandatanganan kontrak. Penandatanganan kontrak itu, ya. Jadi sudah jelas penandatanganan kontrak itu siapa yang menandatangan kontrak dikuasakan. Oke, siapa kuasakan? Apakah yang kuasa itu penguasanya sudah kepada yang tertera namanya dalam struktur organisasi perusahaan itu? Kalau tidak, tentu kita berhak menolak. Jadi ya kita menangkan, ya, dengan struktur organisasi yang ada. Terus strukturnya berubah, tidak ada di awalnya, ya sama siapa kita berkontrak lagi. Nah, ini harus hati-hati. Yang ketiga adalah pada waktu pengendalian kontrak. Apa risiko pelaksanaan adendum kontrak tidak sesuai dengan ketentuan? Nah, ini pengendalian kontrak itu, mana yang boleh diadendum? Bagaimana prosesnya? Apa alasannya? Adendum ini boleh ada asalnya dari PPK, pihak pengguna, ada dari penyedia, boleh. Tapi bermuara semuanya kepada pihak pengguna, ya, dibahas, kemudian dirapatkan, diputuskan, ya, agar tidak melanggar pada aturan-aturan berlaku, ya, agar tidak kontrak itu juga kita baca secara keseluruhan agar tidak ini, ya. Saya beberapa kali pernah dapat pertanyaan,
Pak, bagaimana Pak? Ini sudah tidak bisa lagi nih penyediaannya. Kami mau ke pemutusan, tapi kami belum sempat membuat SP-nya, ya. Kita tahu langsung saja, ya. Wah, ini bisa repot juga. Belum ada sokos meetingnya, tidak ada peringatannya, ya. Ini bisa nanti panjang pelaksanaannya, ya. Untuk itu penanganannya adalah peningkatan kompetensi pengelola kontrak bagi pejabat penanganan kontrak ini. Makanya apabila penanganan kontrak itu adalah pejabat pembuat komitmen, maka pejabat pembuat komitmen itu paling tidak harus mempunyai kompetensi PPK TPC sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditanganinya, gitu. Kemudian pada tahapan serah terima hasil pekerjaan, ya akan berisiko nanti terjadi keterlambatan serah terima, ya. Makanya serah terimanya kapan, kita selalu mengecek sesuai dengan schedule. Kontrak kredit, penanganan kontrak kredit itu selalu kita ada di dalam monitoring laptop kita atau dalam Android kita, ya. Barang dan jasa yang diserah terimakan pada pejabat komitmen tidak sesuai. Ini kalaulah di ujung-ujung itu repot Bapak Ibu, ya repot Bapak Ibu. Serba salah, ya serba salah. Memangnya tidak ada pengawasan, makanya ya antisipasilah sebelumnya. Inilah yang diingatkan kita semua agar peserta nantinya apakah menjadi PPTK atau melanjut jadi PPK bisa memitigasi pengulang kontrak melalui paling tidak 5 langkah-langkah ini tadi, ya. Kemudian evaluasi kinerjanya, ya kita akan mendapatkan penilaian pejabat penanganan kontrak terhadap kinerja penyedia akan menjadi tidak efektif nanti kalau tidak ditinggali dengan baik, ya. Hanya berupa administrasi aja, nggak tahu kita bagaimana sebenarnya substansinya, ya. Untuk itu kita harus adakan peningkatan kompetensi tentang evaluasi kinerja bagi penyedia, evaluasi kinerja penyedia bagi pejabat penanganan kontrak. Baik. Selanjutnya kita mengidentifikasi, ya. Lanjut, apa yang kita identifikasi ini juga yang kita identifikasi demikian perumusan ancam kontraknya kita identifikasi tentang data informasinya, ya, penanganan kontraknya, pengendalian kontrak, serah terima kita identifikasi, ya, data apa yang diperlukan, ya, KAK, ya, identifikasi calon penyedia, ya kita laksanakan tabel ini, ya, mengantisipasi daripada pengendalian daripada kontrak kita, ya. Apa-apa yang digunakan, inilah dokumen-dokumen yang kita gunakan. Insya Allah dengan melaksanakan tahapan-tahapan pengendalian kontrak ini, kita laksanakan dengan runtun, dengan konsisten, ya, maka perjalanan kontrak kita mulai dari penanganan kontrak sampai serah terima berlangsung dengan baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami, ya, melalui WA, WhatsApp kita dengan nomor 0812 66 10792. Saya ulangi, 0812 66 10792. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.